Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi dari program studi Teknik Pertanian angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Ada 5 penemu teori atom. Yang pertama Dalton, yang kedua J.J. Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr, yang kelima mekanika kuantum. Teori atom Dalton. Perkembangan teori atom pertama dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. John Dalton menyatakan bahwa satu, setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. 2, semua atom dari satu unsur yang sama adalah indeks, namun atom unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lainnya. 3, atom tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. 4, senyawa terbentuk dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan rasio atom yang spesifik. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola pecel atau model bola biliar seperti gambar berikut. Teori atom J.J. Thomson. Teori atom J.J. Thomson lahir pada tahun 1897 saat ia melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Dalam eksperimennya, sinar katoda dapat terbelokkan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Sinar katoda yang bermuatan listrik dapat terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif sehingga sinar katoda bermuatan negatif. Nah, partikel bermuatan negatif inilah mengacu pada penemuan elektron, dan J.J. Thomson berpendapat bahwa atom terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif. Model atom J.J. Thomson digambarkan dengan bola dengan elektron yang tersebar seperti roti kismis. Kismis ini adalah elektron-elektron, sedangkan rotinya adalah bola bermuatan positif. Teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menambahkan partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempengan emas, kemudian sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Disimpulkan bahwa model atom Rutherford terdiri dari atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong yang terbentuk inti padat, dan bermuatan positif tersebut inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun dengan listrik tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti halnya orbit planet mengelilingi matahari. Nah, model atom Bohr juga dikenal sebagai model tata surya. Dalam model ini, setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut kulit elektron. Saat elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut.
Model atom mekanika kuantum. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom mekanika kuantum yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama dengan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Nah, itulah hasil penjelasan singkat tentang perkembangan teori atom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.